Selanjutnya, kita akan memasukkan referensi lain yang tidak bersumber dari Google Scholar, buku, atau standar, atau website misalnya. Nah, caranya silahkan letakkan kembali kursor pada dokumen Ibu Bapak, kemudian kita akan kembali lagi pada EndNote, pada window EndNote. Untuk memasukkan referensi secara manual, yaitu kita bisa lakukan dengan cara klik New References atau Ctrl N. Dan kita isikan detail sesuai dengan buku atau sumber lain yang kita miliki. Sebagai informasi, buku yang akan saya masukkan adalah buku sebagai berikut. Pengarang, judul, penerbit, kemudian kota terbit harus kita masukkan. Kota terbit, kita harus cari kota tempat diterbitkannya. Baik. Kita masukkan informasi sesuai dengan buku yang kita miliki pada EndNote. Kita harus ubah reference type menjadi buku, kemudian author, nah, kalau contoh yang awal tadi kita masukkan nama belakang, koma, nama depan. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan nama depan, tengah, belakang sebagai berikut. Kemudian kita isikan tahun dan judul. Ketika seluruh data yang dibutuhkan telah terisi, maka kita simpan dengan cara menutupnya. Kemungkinan ada muncul pada komputer Bapak Ibu, yaitu peringatan apakah mau simpan. Ibu Bapak bisa klik OK saja. Kemudian kita lampirkan filenya, file attachment, attach file, kemudian buku. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan referensi lain, misalnya kita masukkan SAK etap pada naskah kita. Caranya tetap menggunakan new reference, kemudian kita pilih standar, institusi adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau secara umum, ketika kita mensitasi, maka yang muncul adalah nama belakang saja pada naskah. Tentu kita tidak ingin ketika kita masukkan standar ini, yang muncul hanya kata Indonesia saja. Karena tidak menunjukkan informasi bahwa ini adalah standar yang dikeluarkan oleh suatu institusi. Maka kita ingin menampilkan full, lengkap, Ikatan Akuntan Indonesia pada naskah kita. Nah, caranya adalah tuliskan dulu institusinya, kemudian di akhir kita tambahkan koma. Sebagai berikut. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia, koma, kemudian tahun. Untuk judulnya adalah sebagai berikut. Kita memasukkan. Untuk judul, kita kopikan dari PDF dan akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk judul, ketika judulnya panjang, kemudian sampai pada baris di bawahnya, it's okay, tidak apa-apa. Namun, kalau untuk kasus kali ini, kita harus ubah dulu judulnya ke dalam satu baris. Jadi, tidak boleh dalam 3 baris sebagai berikut.
Kita harus hapus supaya menyisakan ya satu baris judul saja. Misalnya ketika judulnya memang panjang dan masuk ke baris berikutnya, it's okay. Tapi jangan menyisakan kolom kosong di bagian judul baris pertama. Kemudian diisikan ya, informasi yang dibutuhkan dan kita akan masukkan filenya. Kita akan masukkan dengan cara yang sama. Kemudian kita ingin dua reference ini kita kutip secara bersamaan pada artikel kita. Nah, caranya kita bisa klik pada, kita pilih dulu keduanya, kemudian kita klik menu Insert Citation. Nah, ketika kita masukkan, akan muncul sebagai berikut. Ada dua artikel yang masuk. Untuk memindahkan tentu juga mudah, kita bisa pindahkan seperti ini. Kemudian ketika salah dan ingin menghapus, tentu bisa dihapus seperti biasa. Sebelumnya, saya akan tunjukkan dulu bahwa apapun yang kita masukkan pada naskah secara otomatis akan masuk pada daftar rujukan di bawah. Sehingga nanti Ibu Bapak ketika menulis untuk chapter 1, 2, sampai seterusnya, tolong disimpan, tolong diletakkan pada satu Word yang sama. Jadi satu dokumen yang sama sehingga daftar rujukannya pun juga bisa terkoleksi dengan baik. Ketika ini salah, mau menghapus tentu bisa dihapus seperti biasa. Kemudian kita bisa update citation and bibliography. Kita ulangi kembali. Ketika referensi, hanya satu referensi saja yang mau kita tampilkan. Sebagai berikut, dan memindah letaknya juga bisa. Nah, untuk citasi semacam ini, ketika nama sumber berada di depan kalimat, tentu harus nama orangnya di luar dan yang di dalam kurung hanya tahun saja. Maka kita bisa pilih, kita bisa edit dengan cara klik dulu di blok ya, disorot, kemudian kita edit and manage citation, atau klik kanan, kita bisa ubah dengan edit citation. Klik more. Pada pilihan formatting, kita bisa pilih sesuai apa yang kita mau. Display as author dalam kurung year. Nah, secara otomatis akan berubah nama penulis, nama belakang penulis ada di luar dan dalam kurung hanya tahun. Kita juga bisa tambahkan, misalnya ingin menambahkan halaman pada citasi ini. Kita bisa tambahkan di sini halaman, misalnya sebagai berikut. Secara otomatis akan berubah. Berikutnya, kita ingin memasukkan referensi yang berasal dari SAK ETAP dan juga sumber dari website. Jadi websitenya adalah ini. Kemudian kita akan coba masukkan pada EndNote kita, library. Caranya masih sama, menggunakan new reference. Kemudian pilihan untuk reference type kita ubah menjadi web page di pilihan yang paling bawah. Kemudian untuk author kita harus tuliskan di sini di International Federation of Accountants atau kita tuliskan saja IFAC tahun 2020.
Kemudian judul harus sama persis. Kemudian untuk web page informasi yang penting untuk kita masukkan pada reference kita adalah access year. Kemudian tanggalnya. Serta di bagian bawah pada menu URL. Untuk URL yang perlu diperhatikan bahwa informasi ini didapatkan dari ifac.org. Kita tidak bisa hanya tampilkan sebagai berikut. Namun URL tadi adalah full penuh yang ada di URL box web browser Ibu Bapak. Sehingga caranya adalah diklik kemudian pencet Ctrl A atau di blok saja semuanya. Kemudian kita copy dan kita masukkan pada EndNote. Kita simpan dengan cara tutup. Sekarang kita mau memasukkan standar dan juga website tadi ke dalam Word kita. Nah, caranya ketika dokumennya berurutan, kita bisa blok saja. Namun, untuk contoh kali ini, dokumennya tidak berurutan. Standar ada di sini, dan website ada di sini. Untuk memilih beberapa referensi, maka Ibu Bapak tinggal pilih satu, kemudian tekan keyboard di keyboard Anda, Ctrl ditekan, jangan dilepas, kemudian klik standarnya. Sehingga ada dua referensi yang terpilih dan kita bisa citasi dengan cara klik Insert Citation. Dan secara otomatis akan muncul. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk standar munculnya Ikatan Akuntan Indonesia. Tidak hanya last name saja. Baik, untuk video selanjutnya kita akan coba mempelajari cara mengedit dan menambahkan style pada EndNote X9.